Om Swastiastu, Om Wignamastu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tatastu, Swaha. Nah, pada kesempatan kali ini Miss Kinanda akan mengajarkan materi pendidikan agama Hindu kelas 4, pembelajaran 2, yaitu materi tentang menghargai orang suci yang patut diteladani. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan pengertian orang suci menurut agama Hindu. Yang kedua, mengetahui syarat-syarat menjadi orang suci menurut agama Hindu. Yang ketiga, mengetahui tugas dan kewajiban orang suci menurut agama Hindu. Semua agama yang ada di Indonesia mempunyai orang suci. Orang suci tersebut mampu dan berwenang untuk memimpin umat dan memimpin suatu upacara keagamaan atau yajna. Orang suci juga dapat diartikan sebagai orang yang mampu menerima getaran-getaran gaib, memiliki mata batin, dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama. Orang suci terdiri dari dua kata, yaitu orang dan suci. Orang artinya manusia dan suci artinya kebersihan lahir dan batin atau kemurnian. Jadi orang suci adalah manusia yang memiliki kesucian lahir batin, kekuatan mata batin, mampu memancarkan kewibawaan rohani, memiliki welas asih, dan mampu mengamalkan ajaran kitab suci Hindu yaitu Weda. Orang suci adalah orang yang dipandang mampu atau paham tentang agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, orang suci memiliki banyak sebutan seperti Sulinggih, Maharesi, Begawan, Pandita atau pedanda, resi, empu, pinandita atau pemangku, wasi, mangku, dalang, dang acarya, dan sebutan gelar orang suci lainnya. Dalam kitab suci Weda memiliki beberapa gelar, misalnya Maharesi atau resi, Brahmana, Hotri, Purohita, Udgatri, Acarya, dan Batara atau Batari. Orang suci dikenal karena pengabdian dan kedeladanannya. Orang suci menyebarkan ajaran agama Hindu melalui teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Sulinggih berasal dari kata su dan linggih. Su artinya utama atau mulia, dan linggih artinya kedudukan atau tempat utama. Jadi sulinggih adalah orang yang diberikan kedudukan utama dan mulia karena kesucian diri dan perilaku luhurnya, serta mampu membimbing umat mendekatkan diri ke hadapan Sang Hyang Widi. Sebelum diberi gelar sebagai orang suci, Sulinggih atau Maharesi, Begawan, dan sebutan lainnya harus disucikan secara rohani dan jasmani. Salah satu bentuk penyuciannya melalui upacara mediksa. Upacara mediksa berfungsi untuk membersihkan seseorang secara lahir batin. Adapun syarat-syarat menjadi orang suci diuraikan secara rinci, yaitu yang pertama, syarat menjadi pemangku atau pinandita. Sebelum seseorang menjadi pemangku atau orang suci, hal yang paling utama dilakukan yaitu upacara pawintenan. Kata pawintenan berasal dari kata winten yang dapat diartikan dengan kata inten atau berlian, permata bercahaya. Pawintenan atau mewinten mengandung arti melaksanakan suatu upacara untuk mendapatkan sinar atau cahaya terang dari Sang Hyang Widiwasa, supaya dapat mengerti, mengetahui, serta menghayati ajaran pustaka suci Weda tanpa halangan. Makna dari pewintenan adalah memohon anugerah Sang Hyang Widiwasa dalam perbawanya sebagai Sang Hyang Guru yang memberi tuntunan, sebagai Sang Hyang Gana memberikan perlindungan dan membebaskan segala bentuk rintangan, dan sebagai Sang Hyang Aji Saraswati sebagai pemberi anugerah ilmu pengetahuan suci Weda. Dalam ajaran Weda, menjadi pinandita ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat menjadi pinandita atau pemangku yaitu yang pertama, memiliki widya. Widya adalah ilmu pengetahuan dan kerohanian. Yang kedua, satya. Satya yaitu memiliki sifat jujur dan memegang teguh kebenaran. Yang ketiga, tapa. Tapa artinya mampu mengendalikan diri dari segala godaan
nafsu. Dan yang keempat, Sruta artinya mampu menerima getaran-getaran suci Wahyu Weda dari ide Sang Hyang Widiwasa. Dan yang kelima, orang yang memiliki jiwa pengabdian yang tulus ikhlas. 6. Berbudi luhur. 7. Bermoral baik. 8. Memiliki mental yang tinggi. 9. Memiliki jiwa yang tulus untuk selalu siap bekerja atau ngayah tanpa mengharapkan imbalan. 10. Orang yang sehat secara jasmania dan secara rohaniah. Dan syarat yang kedua yaitu syarat menjadi sulinggih atau pandita. Menjadi seorang sulinggih atau pandita harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, pasangan suami istri yang sah. Yang kedua, laki-laki yang sudah berumah tangga atau laki-laki yang nyukle brahmacari. Yang ketiga, wanita yang sudah berumah tangga atau wanita yang tidak kawin. Yang keempat, sehat dan bersih secara lahiriah termasuk tidak cacat secara jasmani. Yang kelima, sehat dan bersih secara batiniah, tidak menderita penyakit saraf atau gila. Yang keenam, berpengetahuan luas meliputi pengetahuan umum, paham terhadap bahasa Kawi, bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia, menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weda, memahami masalah warige, tatwa, sesana-sesana, dan yadnya. Yang ketujuh, memiliki sikap sosial yang baik, yakni berkelakuan baik dan bijaksana terhadap sesama, alam, dan pemerintahan, serta tidak tersangkut masalah kriminal dan supersip. 8. Lulus diksa pariksa yang dinyatakan dengan surat oleh pengurus PHDI kabupaten atau provinsi setempat. 9. Sudah mempunyai calon nabe yang akan menyelesaikan atau muput upacara padiksan. 10. Tidak cacat secara fisik seperti tuli, bisu, dan sakit-sakitan. 11. Laki-laki atau wanita yang sudah berumah tangga. 12. Laki-laki atau wanita yang mengambil brata sukla brahmacari. Yang ke-13, mengetahui ajaran-ajaran suci Weda. Yang ke-14, suka mempelajari atau berpengetahuan di bidang kerohanian. 15. Dapat persetujuan dari masyarakat setempat. 16. Mendapat pengesahan dari PHDI. Adapun jenis-jenis orang suci yang patut diteladani. Dalam agama Hindu, orang suci itu dikategorikan dalam dua kelompok berupa golongan Eka Jati dan golongan Dwi Jati. Golongan Eka Jati adalah orang suci yang melakukan pembersihan keagamaan di tahap awal berupa mewinten. Eka Jati berasal dari bahasa Sanskerta. Eka berarti satu dan jati berasal dari kata ja yang berarti lahir. Jadi, Eka Jati berarti lahir sekali, yakni lahir hanya dari ibu kandungnya sendiri. Orang suci agama Hindu yang termasuk dalam golongan Eka Jati adalah yang pertama, pemangku atau pinandita, 2 balian, 3 dalang, 4 wasi, 5 dharma acarya. Sedangkan golongan Dwi Jati itu adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau medikse. Medikse artinya upacara penyucian seorang welaka menjadi pandita atau sulinggih. Orang suci yang telah disucikan melalui upacara medikse dikatakan telah lahir 2 kali atau Dwi Jati. Pertama, lahir dari kandungan sang ibu, dan kelahiran yang kedua terlahir dari kaki seorang guru rohani atau nabe. Proses medikse telah dilakukan, maka mereka itu diberi gelar sulinggih. Sulinggih berasal dari kata su artinya mulia atau utama, dan linggih artinya kedudukan. Jadi sulinggih artinya orang yang memiliki kedudukan utama dan mulia di masyarakat. Pandita berasal dari kata pandit, berarti terpelajar, pintar, juga bijaksana. Orang yang tergolong pandita yaitu yang pertama pandita, 2 pedanda, 3 bujangga, 4 maharesi, 5 begawan, 6 empu, 7 dukuh.
Baik, terima kasih anak-anak. Itu tadi video pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menghargai orang suci yang patut diteladani. Anak-anak di rumah tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya bersama keluarga nggih. Mari kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.